Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan inilah apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan fit, semangat, dan selalu berpikir positif ya. Kami kembali hadir ke hadapan kawan inilah membawakan informasi hangat dan kontroversial. Kami telah merangkum 5 berita viral yang kami kemas dalam Inilah Berita. Bersama saya Restu Wulandari, inilah berita selengkapnya. Kawan inilah kita ke informasi pertama, kontroversi Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming ternyata tak hanya jadi konsumsi di dalam negeri. Media asing turut mengekspos Gibran bahkan melabelinya dengan julukan cukup panas, Nepo Baby alias bayi nepotisme. Gelar itu diberikan media asing ternama Al Jazeera. Artikel yang diterbitkan Sabtu 23 Desember 2023 itu memberikan pandangan negatif terhadap pencalonan Gibran. Sejak pengumuman didapuk sebagai Cawapres Oktober lalu, Gibran yang juga merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo telah terjerat dalam pusaran kontroversi. Al Jazeera menyoroti pandangan publik Indonesia yang menuding pencawapresan Gibran sangat nepotisme. Padahal ia minim pengalaman politik. Jabatan wali kota Solo yang diembannya selama 2 tahun dianggap tidak cukup untuk mendukung klaim kelayakan Gibran sebagai calon wakil presiden. Gibran juga dibandingkan dengan pesaingnya Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Mahfud MD. Al Jazeera menilai Gibran kurang bonafit dibandingkan dua pesaingnya yang memiliki pengalaman politik yang lebih panjang. Al Jazeera juga turut menyoroti keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam pencalonan Gibran. Keputusan MK pada Oktober 2023 yang melonggarkan persyaratan usia minimum untuk calon presiden dan wakil presiden menjadi poin kontroversial. Media yang berbasis di Qatar mencatat Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman, adalah adik ipar Presiden Jokowi. Meskipun Anwar dicopot dari jabatannya setelah dinyatakan bersalah oleh Komite Etik, keputusan kontroversial itu tetap berdampak pada opini publik. Al Jazeera berpandangan Gibran lebih menekankan gaya daripada substansi. Meskipun diakui berlatih lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya dalam debat Cawapres, Gibran dianggap cenderung mengandalkan kombinasi slogan dan fakta tanpa memberikan paparan yang kuat terkait substansi kebijakan. Pendapat ini diungkapkan Ian Wilson, dosen studi politik dan keamanan di Universitas Murdoch di Perth, Australia. Ian Wilson kepada Al Jazeera juga melihat kesulitan yang dihadapi Gibran untuk melepaskan stigma Nepo Baby. Walaupun berupaya membranding diri sebagai generasi milenial yang berpikiran segar, citra Gibran ini masih terikat kuat dengan sosok ayahnya Jokowi. Komitmen Gibran untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan khas Jokowi seperti proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN semakin menegaskan ikatan keluarganya. Meski demikian, kontroversi yang mengelilingi pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden membuka babak baru perdebatan politik Indonesia. Pasca pemberitaan ini, tagar Nepo Baby menjadi trending di media sosial X. Wah, ya tidak dapat dipungkiri ya, munculnya Gibran sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto membuat Pilpres 2024 ini jadi panas. Sosok Gibran mendadak menjadi kontroversial. Contohnya ya, mau secerdas apapun Gibran menyampaikan gagasan, tampil baik dalam debat lalu, atau bahkan diam saja, plonga-plongo begitu biasa masyarakat menyebutnya ya, tetap saja selalu salah, selalu dibicarakan gitu sama masyarakat. Ya karena apa? Karena bayangan Presiden Joko Widodo itu, Nepo Baby stigmanya ya. Ya, sebuah tantangan sih bagi Gibran untuk terlepas dari stigma Nepo Baby ya. Gibran ini perlu ekstra kerja keras nih membuktikan bahwa dirinya memiliki kredibilitas dan berkompeten menjadi wakil presiden. Kalau menurut kawan inilah gimana? Tulis di kolom komentar ya. Berita kedua, kawan inilah jagat media sosial dihebohkan dengan surat suara pemilu yang sudah sampai di Taipei, Taiwan. Sebanyak 31.000 lebih surat suara bahkan sudah dikirim ke pemilih WNI di Taipei. Ketua KPU Hashim Asyari mengakui pendistribusian surat suara kepada pemilih merupakan kelalaian. Menurutnya, PPLN tidak mengikuti jadwal pendistribusian kepada pemilih yang sudah ditetapkan KPU Pusat. Menurut Hashim, PPLN Taipei mendistribusikan surat suara lebih awal guna menghindari situasi di luar kendali karena Februari berbarengan dengan perayaan Tahun Baru Cina. Hashim memastikan telah memberikan peringatan kepada PPLN di Taipei termasuk memberikan sanksi. Sementara kepada 128 di semua negara agar mempedomani aturan yang sudah ada. Sebelumnya, sebuah video memperlihatkan surat pemilih capres untuk pemilu 2024. Video disertai narasi apakah WNI lain yang berada di Taiwan sudah mendapat surat suara. Taiwan, kita duluan nyoblos ya Besti, kalian udah ada yang dapat juga belum nih? Tulis akun dalam tayangan video yang dilihat Selasa 26 Desember 2023 dan berikut videonya.
Hashim juga meluruskan informasi yang beredar. Ia menyebut KPU memang sudah mengirimkan surat suara ke PPLN Taipei sebanyak 230.307 lembar. Tetapi semestinya didistribusikan pada jadwal yang ditentukan. Nah, dari jumlah itu lebih 31.000 surat suara sudah sampai ke tangan WNI. KPU kemudian menyatakan surat suara yang terlanjur diterima pemilih sebagai surat suara rusak dan akan digantikan yang baru. Wah, untung ketahuan ya. Gimana kalau tidak ada yang tahu dan Taipei lebih dulu mencoblos? Jadi penasaran ya, siapa capres yang mereka coblos? Kita sampai ke berita ketiga, kawan inilah Prabowo Gibran bisa dikatakan memiliki janji kampanye paling konkret. Contohnya program susu gratis dan makan siang gratis. Prabowo secara gamblang mengatakan jika terpilih sebagai presiden akan menyisihkan dana minimal 400 triliun rupiah untuk makan siang gratis. Dana 400 triliun itu dipastikan bukan dari bantuan sosial yang dialokasikan dalam APBN. Lalu dari mana uangnya? Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran Derajat Wibowo mengatakan ada sumber celengan rahasia pendanaan baru. Jumlahnya 104 triliun rupiah. Celengan rahasia itu bisa digunakan untuk membiayai program dan janji kampanye jika menang Pilpres 2024. Menurutnya, sumber dana rahasia itu tergembok dalam satu pasal sebuah aturan. Meski begitu, uang bisa didapat melalui revisi satu pasal dari satu aturan. Namun Derajat enggan mengungkapkan lebih detail mengenai celengan rahasia serta aturan apa yang dimaksud guna mencairkan dana itu. Menurutnya hal itu nanti disampaikan langsung Prabowo atau Gibran. Tak hanya dana tergembok sebesar 104 triliun rupiah, TKN Prabowo Gibran mengaku sudah menyisir uang-uang lain di luar APBN. TKN sendiri mengklaim jika terpilih, Prabowo Gibran siap menggelontorkan 1.000 triliun untuk program ekonomi hijau dan 400 triliun rupiah buat makan siang gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, Kementerian Keuangan mengaku tidak tahu mengenai celengan rahasia untuk menambah penerimaan negara. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Pratowo meminta menanyakan informasi sumber dana rahasia itu langsung ke Prabowo Gibran. Lah, kalau pihak Kementerian Keuangan saja tidak tahu sumber dana rahasia, lalu dari mana angka 104 triliun itu didapat? Nah, Kemenq saja sampai tidak tahu, apalagi saya ya. Saya juga bingung sih ini mau komentar gimana soal celengan rahasia. Ya intinya ya, uang triliunan sebanyak itu jangan fokus untuk makan siang gratis, susu gratis aja lah ya. Boleh saja kalau itu adalah bentuk suatu kepedulian kampanye dalam rangka salah satunya mencegah stunting ya, pemberian susu gratis itu. Tapi ya balik lagi, yang serba gratis itu jangan dibiasakan juga ya. Karena sebenarnya yang dibutuhkan rakyat itu adalah program-program yang berkualitas. Salah satunya penciptaan lapangan pekerjaan. Mungkin kawan inilah ada yang gregetan mau komentar soal celengan rahasia, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Berita keempat, kawan inilah KPU 2 kali menegur Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming lantaran bertindak memprovokasi pendukungnya ketika debat Capres dan Cawapres. Namun KPU tampaknya harus berhati-hati memberi teguran ketiga. Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, mengancam akan melaporkan Komisioner KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP jika berani menegur Gibran. Menurut Habibur Rahman, apa yang dilakukan Gibran adalah wajar dan gimmick dalam sebuah kontestasi untuk memacu semangat. Ia bahkan mengklaim ahlinya pemilu dan telah banyak melaporkan Komisioner KPU bermasalah ke DKPP. Berikut pernyataan Habibur Rahman. Kalau KPU menegur, saya akan laporkan KPU ke DKPP, ya, karena nggak ada urusannya itu. Gimik wajar, namanya kontestasi, ya kan, saling bersemangat, ya, memberikan semangat gitu. Jadi kalau sampai ada teguran, KPU siap-siap saya DKPP kan. Ini ahlinya hukum pemilu, Habibur Rahman nih. Ya 2009, 2014, 2019, 2024, ya saya banyak sekali mengantarkan komisioner KPU bermasalah. Gibran kembali melakukan gerakan yang memicu kerusuhan dari pendukungnya dalam acara debat di JCC Jumat 22 Desember 2023 lalu. Gibran terlihat mengayun-ngayunkan tangan seperti memberikan semangat kepada pendukungnya setelah selesai memberikan tanggapan perihal IKN. Tindakan serupa dibuat Gibran di debat perdana Capres Selasa 12 Desember 2023. Pada saat itu, Gibran sampai bangkit dari duduk mengajak penonton debat ikut bersorak menyemangati Prabowo. Meski melanggar aturan, KPU tidak menjatuhkan sanksi, namun hanya memberikan teguran. Wah ya ampun, lagi-lagi KPU hanya menegur Gibran ya. Takut atau gimana ini KPU beri sanksi karena Gibran anak presiden? Kadang-kadang kalau ditegur ya namanya anak kecil juga nggak mempan ya. Diulang lagi kesalahannya. Jadi ya sudah, penonton harap tenang.
Kita sampai ke informasi terakhir atau berita kelima, tidak penting tetapi menggemaskan ya, khasnya dari Inilah Berita. Kawan inilah suka mie instan. Siapapun suka ya dengan mie cepat saji satu ini, enak dan praktis dimasaknya. Tetapi apa jadinya jika mie instan dimakan atlet yang akan berlaga di kejuaraan dunia? Inilah yang terjadi kepada timnas Indonesia. Dua pemain sepak bola tanah air mendapatkan sorotan setelah viral sedang memasak mie di dalam hotel saat menjalani pemusatan latihan. Dari unggahan yang sudah tersebar di media sosial terlihat Witan Sulaiman sedang memasak mie instan. Ia menggunakan panci elektrik untuk memasak dan Marcelino Ferdinand mengunggah foto tersebut di fitur Instagram Story berbayar miliknya. Pelatih kepala timnas Indonesia Sinteyong langsung melayangkan teguran keras. Teguran tak hanya diberikan kepada kedua pemain tetapi kepada semua skuad timnas. Usaha tidak boleh sia-sia karena asupan makanan yang tidak tepat, kata Taeyong. Nah, jangan-jangan gara-gara mie semangkok hilang gelar juara ya. Tahan dulu selera makan mie instannya teman-teman timnas. Baik, demikian Inilah Berita kali ini. Jangan lewatkan Inilah Berita berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya. Dapatkan juga informasi lengkap seputar pemilihan umum di kanal pemilu.inilah.com. Saya Restulandari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.